Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang problems with part of speech. Masing-masing kata di dalam kalimat mempunyai fungsi dan kegunaannya. Ada 8 jenis fungsi kata yang di dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah noun, kemudian pronoun, kemudian verb, kemudian adverb, kemudian adjective, kemudian conjunctions, preposition, dan interjection. Yang pertama adalah noun. Ada beberapa jenis kata benda yang diketahui dalam bahasa Inggris, diantaranya adalah common nouns, kemudian proper nouns, kemudian juga collective nouns. Nah, penjelasan tentang nouns, ada baiknya kalian membuka video tentang nouns, karena di sana akan dijelaskan lebih detail. Yang pertama kita ada common nouns. Common nouns itu meliputi benda, tempat, orang-orang, hewan, ide, konsep, grup, atau kelompok dari benda. For example, table, cat, house, orange, erasers, dan seterusnya. Proper nouns adalah kata benda yang harus dimulai dengan huruf kapital atau dengan sesuai dengan ketentuan grammars atau tata bahasa. For example, like Sunday, December, United Nations, Smith, dan seterusnya. Kemudian kita juga ada collective noun. Collective noun adalah pengelompokan kata benda, ya, di mana pengelompokan tersebut bisa untuk orang dan benda. For example, like team, herd, snatch, committee, dan seterusnya. Kemudian kita juga ada noun phrase. Noun phrase adalah kata benda yang terdiri dari dua atau lebih kata benda. For example, the dog. The dog terdiri dari dua kata, maka ini disebut dengan noun phrase. Qualified subject, irregular verbs, dan seterusnya. Kemudian kita ada pronoun. Pronoun merupakan kata ganti. Sama halnya dengan nouns, kalian bisa membuka video tentang pronouns agar penjelasannya lebih detail. Pronouns digunakan untuk menggantikan objek atau kata benda sehingga tidak terjadi perulangan. Ya, pronouns hanya bisa digunakan saat objek kata benda yang digantikan sudah diketahui. Ada 4 jenis pronouns. Yang pertama adalah subjek, kemudian objek, kemudian possessive pronoun, kemudian juga reflexive pronouns. Ya, jadi kita ada subjeknya I, maka objeknya menjadi me, kemudian possessive pronounnya menjadi mine, kemudian reflexive pronounnya menjadi myself. Ya, silakan buka video tentang pronoun jika kalian ingin mendapatkan pelajaran lebih detail. Contohnya, she gives her book to him. His uncle works together with hers. Her book is big and yours is small. She can cook herself. Kemudian kita ada demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns menggantikan sesuatu yang sudah disebutkan atau yang sudah diketahui sebelumnya. Biasanya kita gunakan this dan juga that. This itu untuk singular, maka he cannot accept this. Dia tidak bisa menerima hal ini. That untuk singular, they don't understand that. Dia tidak mengerti mengenai hal itu. These untuk plural, those juga untuk plural. These are not acceptable. Hal-hal ini tidak bisa diterima. Those belong to Mr. Ken. Benda-benda tersebut kepunyaan Tuan Ken. Kemudian kita juga ada relative pronouns atau sering juga disebut dengan adjective pronouns. Ya, silakan buka video tentang adjective pronouns jika kalian ingin mendapatkan penjelasan lebih detail. Pertama kita ada that untuk orang, hewan, dan benda. The car that you are talking about has been sold out. Kemudian kita ada who menunjukkan orang di posisi subjek. The man who won the race lives next to her house. Kemudian kita ada whom menunjukkan orang di posisi objek. The woman whom he was looking for had left her office. Kemudian kita ada which untuk menjelaskan benda. David wants to buy the toy which is displayed on the shelf. Kemudian kita ada whose untuk menjelaskan posesif atau kepunyaan. We want to meet Mr. Anderson whose house is near the woods. Kemudian kita ada verb. Verb adalah kata kerja. Jadi di dalam kalimat selalu ada verb, ada subjek dan juga ada verb. For example, that the students are watching the play. Are watching merupakan verb. Mr. Ken owns the shop. The bus stopped at the bus stop. Kemudian kita ada transitive. Transitive adalah kata kerja yang harus diikuti dengan objek langsung. Artinya kata kerja tersebut tidak bisa berdiri sendiri. For example, the little boy caught a fly. The little boy caught. Menangkap apa? A fly. Maka caught di sini tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan objek.
Dalam hal ini objeknya adalah a fly. Kemudian intransitive. Intransitive adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung. Di antaranya Andy is running. Andy sedang berlari. Dalam hal ini kita tidak memerlukan objek untuk mengerti kalimat tersebut. Beberapa kata kerja mempunyai fungsi transitif dan intransitif. Kemudian kita ada modal. Modal merupakan modal verbs, diantaranya adalah can, could, may, might, should, ought to, dan seterusnya. Kalian bisa mendapatkan penjelasan tentang modal lebih detail di video modal verbs. The runners can jump the hurdle. Kemudian kita ada auxiliary. Auxiliary adalah kata bantu. Kata bantu untuk melengkapi kata kerja. For example, like he was sick. Maka was ini adalah kata bantu. Kenapa? Karena sick adalah bukan kata kerja. Kemudian kita ada phrasal verb. Phrasal verb merupakan kombinasi antara verb, kata kerja, dan juga partikel atau kata depan. Sehingga mengubah arti dari kata dasarnya. For example, like this one. The thief gave himself up to the police. Give ini merupakan bentuk kedua dari give yang artinya memberi. Tapi karena dia diikuti dengan partikel up menjadi give up, maka artinya berubah, bukan memberi, tapi artinya menyerah. Kemudian kita ada adverbs. Adverb merupakan kata keterangan. Kata keterangan memberikan keterangan pada kata kerja. Di antaranya ada adverb of manners, kemudian ada adverb of place, kemudian juga ada adverb of time, kemudian juga ada adverb of frequency, kemudian adverb of frequency. Untuk penjelasan lebih detail tentang adverb, kalian bisa buka dan mempelajarinya di video adverbs. Sebagai catatan, apabila terdapat banyak kata keterangan dalam satu kalimat, maka urutan kata keterangan tersebut bisa mengikuti manner, place, and time. Kemudian kita ada adjective. Adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Ya, berikut ini bisa kalian perhatikan aturan dari penggunaan kata adjective. Yang pertama diletakkan sebelum nouns atau kata benda. Contohnya, Johnny caught a big fish. Kemudian, the man always wears red hat wherever she goes. Kemudian diletakkan setelah kata kerja to be. She is clever and diligent. The tiger is fierce. Bisa juga diikuti oleh kata keterangan very, quite, or really. For example, the old lady is very pleased right now. She was quite surprised to hear the news. Apabila ada beberapa kata sifat dalam suatu kalimat, maka dia mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama kita tulis dulu opinion, kemudian age, size, sama shapes, kemudian color, kemudian origin, kemudian material, dan juga noun. Untuk aturan tentang adjektif, silakan kalian buka video tentang adjectives. Di sana dijelaskan lebih detail. Contohnya, for example, it is a nice big wooden table. He wants to buy that cheap black leather jacket. Kemudian kita ada conjunction atau connective words. Ya, conjunction merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat atau dua frase atau dua kata dalam satu kalimat. For example, the man is rich and generous. Pria itu kaya dan dermawan. He didn't join the competition because he was sick. Dia tidak ikut pertandingan karena dia sakit. And dan juga because merupakan conjunction. Kemudian kita ada preposition. Di dalam kalimat biasanya terdapat prepositions atau kata depan yang memberikan keterangan waktu, tempat, arah, dan lain-lain. For example, they will meet again on Monday. The students are gathering in the classroom. Can you come here at 10 o'clock tomorrow morning? Sekali lagi, jika kalian belum mengerti tentang preposition, silakan kalian nonton video tentang preposition. Di sana akan dijelaskan lebih detail. Sebagai catatan, berikutnya adalah contoh dari preposition atau kata depan. Kita ada above, across, against, along, among, around, as, before, behind, between, beyond, by, at, during, near, dan lain sebagainya bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita ada interjection. Interjection adalah ungkapan ekspresi. Ya, biasanya interjection selalu diikuti dengan tanda seru. Ya, for example, wow, amazing, help, ouch, what a big fish, dan etc. Berikut ini adalah tabel ilustrasi dari part of speech. Jadi yang pertama ada noun, kemudian pronouns, verb, dan adverb. Jadi noun terdiri dari common, proper, collective,
Pronouns terdiri dari personal, demonstrative, dan juga relative pronouns. Kemudian ada verb yang terdiri dari infinitive, transitive, intransitive, modal, auxiliary, phrasal verbs. Kemudian ada adverb, adverb of time, adverb of place, dan juga adverb of manner. Kemudian juga ada adjective, di mana di dalamnya ada comparison, kemudian possessive adjective. Kemudian ada conjunction, kemudian ada preposition, prepositions of time, of place, and also direction. Dan juga kita ada interjection atau ungkapan ekspresi. Sebagai catatan, determiners adalah kata yang diletakkan di depan nouns. Berikut ini merupakan determiners. Yang pertama adalah articles. Kalian bisa buka video tentang articles untuk memahaminya lebih lanjut. Kemudian kita ada demonstrative, yaitu ada this, that, these, dan juga those. Kemudian juga ada possessive adjective di mana my, your, his, her, its, our, dan juga their. Kemudian kita ada quantifiers. A few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough, dan seterusnya. Bisa kalian buka video tentang quantifiers jika kalian ingin memahaminya lebih lanjut. Kemudian ada numbers, kemudian ada distributive, ada all, both, half, either, neither, each, every, dan seterusnya. Kemudian ada other determiners, other, another, such, rather, quite, dan juga etc. dan yang lain-lain. Nah, determiners di atas itu digolongkan sebagai adjektif kata sifat karena dia diletakkan sebelum kata benda. Demikian penjelasan tentang part of speech. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.